Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan pada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan fisik kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Di dalam kondisi yang sangat mendukung untuk kita melanjutkan tidur kita, maka kita bersyukur jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hebat satupun di antara kita, enggak ada yang hebat. Satupun di antara kita enggak ada yang hebat. Kita harus yakin satupun di antara kita tidak ada yang hebat. Tetapi ini semua kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai kita memulangkan kemampuan kita hadir di masjid ini karena kemampuan diri kita. Ini adalah sikap yang salah, ini adalah sikap yang keliru. Hadir kita di masjid ini murni karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bapak-bapak rumahnya dekat, punya payung, punya jas hujan, atau yang lain-lain. Kita semua diuji sama Allah di pagi hari ini, bapak-bapak. Ujian pertama itu bernama dingin. Betul ya? Dingin, hujan, kemudian males ke masjid, dan seterusnya, becek. Ya Pak ya, ini ujian, diuji sama Allah. Sampai akhirnya sampai di masjid ini. Sampai di masjid ini kita diuji juga. Sampai di masjid ini kita diuji. Apakah kita pulangkan nikmat ini pada diri kita, apa pada Allah? Itu ujian Pak. Hasil yang kita peroleh sampai masjid ini, apakah kita pulangkan pada diri kita atau kita pulangkan kepada Allah? Maka tidak tepat ketika kita mengatakan ini adalah hasil usaha kita, ini hasil perjuangan kita, ini karena kita punya jas hujan, karena rumah kita dekat. Tidak tepat. Karena yang Allah mau ketika kita memperoleh nikmat sesuai dengan apa? Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi rukun untuk dibaca setiap salat, surat Al-Fatihah. Ketika kita berkata alhamdu, yang maknanya kata para ulama, alif lam huna, alif lam di sini adalah alif lam al-istighraq, yang maknanya semua pujian, semua sanjungan, semua kebaikan itu dari Allah. Itu harus kita imani. Kita harus belajar seperti ini. Ya, semuanya dari
Allah. Jika kita orang-orang yang beriman, maka kita harus meyakini kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu dari Allah, kemudahannya dan seterusnya. Bukan karena kehebatan kita dan seterusnya. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Bapak ada di masjid ini. Untuk apa Pak? Melanjutkan tidur? Apa untuk menuntut ilmu? Atau untuk mendapatkan rahmat Allah? Atau untuk mendapatkan ampunan Allah? Ya pastinya untuk itu semua kecuali yang nomor satu kali Pak ya. Nomor satu tadi apa? Melanjutkan tidur. Di dalam majelis ini gimana Bapak nggak bersyukur? Gimana kita nggak bersyukur Pak? Saya mau tanya sama Bapak yang masih bekerja, belum pensiun atau yang masih kerja, ketika kondisi hujan, apakah Bapak langsung hubungi kepada pimpinan perusahaan, saya nggak bisa hadir? Atau Bapak persiapkan jas hujannya? Gimana kira-kira? Jas hujan ya? Kenapa Mas? Terus istri kita berperan nggak saat hujan nih? Istri kita punya peran nggak? Mas jangan lupa jas hujannya. Mas ini bawa baju salinnya, gitu enggak? Iya, benar enggak? Atau nyiapin sendiri? Disiapin sama istri ya, istri. Apa Pak? Pakaian salinnya disiapin. Mas jas hujannya, jangan pakai sendal, pakai sepatu. Itu istri salehah tuh. Insya Allah disiapin. Hati-hati, jangan ngebut. Kenapa sih Pak? Itu perlu dibahas Pak. Kenapa tuh? Berbahaya pertama. Terus apalagi kira-kira apa yang membuat dia tetap harus datang apa Pak? Apa Pak? Ingat keluarga. Terus apa lagi Pak? Apa lagi? Apa? Ini kan kondisi nyata Mas. Kewajiban. Ada lagi? Kira-kira apa lagi? Apa lagi Mas? Gak mau rugi. Gak mau rugi. Gak mau dipotong. Iya gak sih? Kalau gak hadir dipotong gak sih? Dipotong gak? Sama perusahaan? Iya Pak? Sama orang yang datang ke rumah Allah, itu dia gak mau rugi tuh. Dia gak mau kehilangan rahmat Allah. Dia gak mau kehilangan ampunan Allah. Kita butuh itu Pak. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan Allah, kita butuh sakinah, dan itu semua adanya di sini Pak. Dan itu semua adanya di masjid. Sebagaimana yang Nabi katakan, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak berkumpul satu kaum di antara rumah Allah kecuali atau untuk membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka sakinah. Kemudian Allah akan turunkan rahmat. Allah akan atau malaikat akan mengepakkan sayapnya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dalam hadits qudsi, Allah, Pak, ini motivasi terbesar di antara motivasi selain ilmu untuk mendatangi ilmu tuh ini Pak. Datang majelis ilmu, salah satu motivasi terbesarnya selain ilmu apa? Ampunan Allah. Ampunan Allah. Di dialog yang panjang antara malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala, di ujungnya Allah bilang, "Ghafartuhum." Saya ampuni mereka. Itu salah satu motivasi terbesar yang membuat kita datang ke majelis ilmu. Mungkin kita pulang dari rumah Allah untuk belajar, mungkin kita pulang yang nyantel dikit apa banyak? Mungkin yang nyantel, terus nyantel apa? Nyantel tuh bahasa apa ya? Ma'ruf kan ya? Nyantel tuh apa sih? Nyangkut, yang nyangkut. Ya, Pak. Nyantel tuh bahasa Betawi ya Pak ya? Nyantel tuh, nyangkut gitu. Mungkin kita pulang dari pengajian ini yang nyantel sedikit. Tapi semoga ampunannya nggak dikit gitu Pak. Semoga ampunannya full dari Allah. Karena kapasitas kepala kita kan beda-beda Pak.
Ada yang menjelaskan ini, ada yang ilmu itu bisa dipahami dengan baik, sahih. Atau kita lihat diri kita. Kadang dalam sebuah majelis ilmu itu bisa kita pahami semuanya. Kemudian besok hari kita pahami setengahnya, besok lagi nggak paham sama sekali. Tapi paling tidak pulang ke rumah apa? Apa Mas? Pulang ke rumah apa? Kenyang susu. Hah? Paling tidak pulang ke rumah apa? Ampunannya, Pak. Ampunan Allah. Kalau yang nyantel mungkin masing-masing kita beda-beda, Pak. Kita beda-beda. Ada yang nyantel banyak, setengah, ada yang enggak sama sekali. Tapi paling tidak taruh harapan di hati kita, pulang dari majelis ilmu, dosa kita diampuni. Itu dia, Pak. Mari Bapak-bapak, kita berjalan bersama kurang lebih 30 menit ke depan. Sebagaimana yang saya sampaikan, kita ngajinya nggak perlu lama-lama. Kalau sudah mulai ngantuk, ya, ngajinya nggak perlu lama-lama. Kalau sudah mulai ngantuk, nanti akan mengurangi kadar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi paling tidak 30 menit, kalau masih kuat baru tambahan waktu, gitu ya. Injury time ya. Injury time tambahan waktu ya, extra time. Kalau masih sanggup, kalau nggak sanggup, ya sudah, sampai di situ kemampuan kita. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutaib, tulisan kecil singkat yang bertuliskan atau berjudulkan Al-Wajibat Al-Mutahatimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Ibrahim Ibn Uthman Al-Qar'awi hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab atau satu pembahasan yang menjadi kunci keberhasilan orang bisa masuk surga. Menjadi kunci keberhasilan seseorang bisa masuk surga. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd di ayat ke-24. Di ayat 23 dan 24. Kunci keberhasilan seseorang memperoleh surga Allah yaitu adalah sabar. Adalah sabar. Allah Ta'ala mengatakan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Jannatu Aden, surga Aden.
orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan ketaatan, yang mendirikan salat, yang berinfak, yang beramal soleh, jika mereka tetap melakukan perbuatan itu, bersabar melakukannya, maka buat mereka adalah surga Aden. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di antara ganjaran Allah untuk orang-orang yang masuk surga, Allah perkenankan sanak keluarganya masuk bersama mereka ke dalam surga jika memenuhi persyaratan mengikuti orang tuanya atau mengikuti bapaknya atau mengikuti moyangnya. Dalam artian mengikuti, mentaati Allah. Walaupun kadar ketaatannya tidak maksimal seperti orang tuanya. Misalnya suami dan istri taat sama Allah, bahkan sudah mengerjakan amalan yang sunnah, sementara anaknya baru mengerjakan amal yang wajib. Belum bisa mengikuti amal bapaknya, ibunya yang mengerjakan amal-amal yang sunnah. Maka jika kondisi keluarganya demikian, diterima amalnya sama Allah, maka surga untuk bapak dan ibunya itu lebih tinggi. Dan anaknya bisa ditempatkan di tempat yang sama. Jika anaknya mengikuti perjalanan bapak ibunya, perjalanan mentaati Allah walaupun skillnya berbeda. Walaupun skillnya berbeda. Maka hadiah dari Allah berikutnya kepada orang yang masuk surga, keluarganya bisa bersama mereka. Ya, senang kan Pak ya, orang bisa kumpul bersama keluarganya, senang nggak Pak? Senang. Jadi sudah masuk surga ditemuin lagi dengan keluarganya. Kalau keluarganya ngikutin bapaknya atau ibunya yang mentaati Allah. Kemudian Allah bilang Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Kemudian dihadiri juga ketika mereka akan masuk ke dalam surga, dihadiri oleh para malaikat. Para malaikat menghadiri momen penghuni surga atau manusia yang akan masuk ke dalam surga. Pak, bapak-bapak pagi-pagi hari ini itu sudah bikin malaikat mengepakkan sayapnya di atas langit sana, Pak. Ya, Pak ya. Kalau raja dunia itu masih dimuliakan, dihormati oleh penduduk dunia, orang yang belajar ilmu agama itu dihormati, dimuliakan oleh yang nggak nginjek tanah loh Pak. Siapa? Malaikat Pak. Kata para ulama Pak, bentuk penghargaan, penghormatan dari malaikat kepada para penghuni, kepada para penuntut ilmu itu apa? Dengan membuka sayapnya. Bentuk penghargaan dan penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu itu dengan mengepakkan sayapnya. Maka kata para ulama di antara Syekh Muhammad Ghais hafizahullah taala, maka jika malaikat memuliakan para penuntut ilmu, pemilik ilmu, maka kita lebih layak dan lebih patut lagi untuk memuliakan mereka. Ini kita sudah mendapatkan perkara ini. Maka oleh karena itu dari masa ke masa, orang yang mengerti kedudukan penuntut ilmu,
itu sangat berhati-hati dengan para penuntut ilmu. Sangat berhati-hati kepada para pemilik ilmu. Kenapa, Pak? Karena mereka di backing langsung oleh Allah dan para malaikat. Oleh karena itu dikatakan darahnya para ulama beracun. Hati-hati berurusan dengan mereka. Karena mereka langsung mendapatkan backup dari langit sana. Gitu, Pak. Ya, karena mereka mendapatkan perlindungan. Di antara bentuk perlindungannya, di setiap majelis ilmu malaikat membuka sayapnya sebagai apa? Penghormatan, Pak, terhadap orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Maka kalau bapak-bapak punya anak yang sekolah agama, belajar Quran, itu bapak-bapak kita semua harus memiliki etika yang tinggi sama anak kita, karena dia sebagai penuntut ilmu agama. Hati-hati, Pak. Karena biar bagaimanapun dia dipilih sama Allah dari kecil sudah belajar agama. Bukan karena kita orang tuanya, bukan. Tapi karena Allah yang menggerakkan hati kita sehingga dia sekolah di sekolah agama dari kecil. Itu dia harus dimuliakan, Pak. Dia harus dimuliakan. Anak kita yang belajar agama atau siapa saja yang belajar ilmu agama itu harus dimuliakan. Karena dia bisa membuat malaikat membuka sayapnya. Kemudian Allah mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Ini dia sebab utama orang akan masuk dalam surga. Salamun alaikum bima sabartum. Ini sebab utama manusia bisa masuk ke dalam surga adalah kesabarannya. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan untuk Anda, wahai para penghuni surga. Dengan apa mereka masuk surga? Kata malaikat menyambut mereka, bima sabartum. Bima sabartum. Karena dengan sebab perantara sabar itu manusia masuk surga. Manusia bisa masuk surga. Sabar di dalam atau para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi membagi sabar menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh sabar. Mentaati Allah itu butuh kesabaran. Salat itu butuh sabar. Dikerjakan dari awal sampai akhir secara lahiriah ataupun fisik, secara fisik maupun batin. Hati harus sabar dalam konsentrasi berdialog dengan Allah. Hatinya harus sabar. Kalau enggak sabar, baru rakaat kedua keluar misalnya. Secara fisik keluar. Karena ada sesuatu dia berhenti sholatnya, baru rakaat kedua misalnya sholat isya. Maka jadi batal pahalanya. Demikian juga dengan hatinya, konsentrasinya. Ketika tidak sabar, baru rakaat kedua,
Rakaat ketiga, rakaat keempat udah mikirin yang lain selain Allah, maka jadi berkurang pahalanya. Itu sabar itu butuh ketaatan itu butuh kesabaran. Ketaatan itu butuh kesabaran. Sabar secara fisik maupun batin. Kalau nggak sabar, kalau kita tidak diberikan kesabaran sama Allah, maka kita nggak bisa taat sama Allah. Kalau Allah nggak kasih kita kesabaran. Seperti tadi Allah kasih hujan, Allah kasih becek. Kalau Allah nggak kasih kita sabar untuk hujan-hujanan, untuk becek-becekan, kita nggak datang ke sini. Tapi Allah kasih kita sabar, sehingga kita rela untuk datang ke sini. Ini pilihan atau bukan? Ini pilihan atau bukan? Pilihan. Karena kita bisa memilih untuk tetap tidur tadi. Sahih? Karena kita bisa memilih untuk tetap tidur. Ini bukan pilihan. Ini pilihan. Kita pilih untuk berangkat. Kita bisa pilih untuk tetap tidur. Maka ini dihargai sangat besar oleh Allah. Seperti orang yang puasa, kan pilihan. Dia bisa lanjut puasa, dia bisa buka diam-diam, nggak kasih tahu orang sekitarnya. Pilihan. Sabar mentaati Allah itu adalah pilihan. Makanya sangat besar penghargaan dari Allah. Sabar kepada petaatan sama Allah itu sangat besar ganjarannya. Seperti sabar di dalam mendakwahkan dakwah atau mengajarkan kebenaran kepada manusia. Itu butuh sabar, Pak. Bagaimana caranya kita bisa sabar? Allah saja bisa sabar saat mendapatkan gangguan dari orang-orang Yahudi. Kurang baik apa Allah? Orang Yahudi bilang apa pada Allah? Kata orang-orang Yahudi, Allah itu bakhil, pelit, dan Allah mampu untuk bersabar. Jadi kita untuk menguatkan hati kita ketika kita menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, kemudian mendapatkan respon yang tidak baik, mendapatkan sikap yang tidak baik, maka kita harus tahu hal itu adalah sudah sunatullah. Pasti ada orang yang bersikap dengan demikian. Gitu. Seperti susu ini kan sebuah niat baik ya Pak. Benar nggak sih Pak? Susu yang dikasih kepada bapak-bapak ini orang yang ngasihnya niat baik nggak sih? Niat baik nggak? Niat baik insya Allah ya. Semoga Allah terima amalnya. Apakah dia mendapatkan kebaikan murni dari orang yang menerima? Belum tentu Pak. Bisa jadi di antara kita yang bilang susu doang. Sahih enggak? Begini doang rasanya nih, nggak ada apa-apanya nih susu rasanya. Padahal udah dapat susu tuh Pak. Jadi orang yang membuat baik itu memang juga harus apa Mas? Hah? Sabar. Antum ngasih susu nih, emang semuanya akan bilang syukron terima kasih? Enggak kan? Akan ada yang berkomentar, Bismillah. Saya minum dulu Pak ya. Saya minum dulu Bu. Bismillah. Sahih. Tuh. Betul Pak. Susu lagi. Orang yang berbuat baiknya tuh kena hatinya tuh Pak, gituin. Kena enggak Pak? Ya Allah. Kena enggak? Ya Allah. Itu kalau ditempeleng boleh enggak Pak?
Enggak, itu enggak sabar namanya. Artinya gini, artinya kita berbuat baik saja, tetap akan mendapatkan ada komentar-komentar negatif, tetap Pak. Jadi harus disabarin. Allah itu kurang baik apa? Sampai orang-orang Yahudi bilang, ya dahu, tangannya Allah itu terbelenggu. Allah itu bakhil. Allah itu pelit. Itu Allah Pak, dapat komentar kayak gitu. Nabi dibilang tidak adil saat pembagian harta rampasan perang setelah perang Hunain. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan, kemudian di samping akan ada respon positif, kita juga akan mendapatkan respon negatif. Maka harus kuat mentalnya. Bagaimana cara kuatin mentalnya? Itu dia pertanyaannya. Itu dia pembahasan. Gimana Pak? Fokus dengan yang kita kerjakan, mendapatkan pahala dari Allah. Udah fokus saja sama Allah. Nggak usah terpengaruh dengan pujian orang, dan tidak usah terpengaruh dengan celaan manusia juga. Fokus aja sama Allah. Pikir aja, berpikir saja, ya Allah kira-kira ini amal diterima nggak sama Allah. Udah itu aja fokusnya. Jadi yang ngasih susu, habis ngasih susu, sudah berdoa, ya Allah semoga antum terima amal saya. Udah nggak usah dipikirin siapa yang akan puji, siapa yang akan mencela. Karena ketika dipuji semua orang juga nggak menentukan pahala kita di sisi Allah. Ketika dicela oleh semua orang juga tidak menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Fokus aja sama Allah. Ketika ibadah itu memang diperintahkan, tidak menyalahi syariat, kita kerjain aja. Mau apapun yang akan kita dapatkan. Makanya di sini pembahasan kita diantaranya adalah as-sabru alal ada fihi. Itu bersabar atas gangguan-gangguan. Ketika kita menjalankan salah satu ketaatan Allah diantaranya, salah satu ketaatan kepada Allah diantaranya adalah mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Butuh kesabaran, ya butuh kesabaran. Dan pada hakikatnya lingkungan yang ada di sekitar kita yang membuat kita harus sabar itu ditetapkan juga oleh Allah. Allah mau uji kita, sanggup nggak untuk sabar? Sanggup nggak sabar? Seperti kita bisa sabar menghadapi pujian, apakah Allah suatu hari akan sabar kepada menguji kita, kesabaran kita, sanggup nggak ketika dicela? Mendapatkan pujian itu harus sabar loh Pak. Sabarnya gimana? Seperti kita tadi pagi, kita ingatkan, kita datang ke sini, itu harus sabar. Kita harus sabar apa Mas? Sabar tidak mengucapkan inilah perjuangan saya. Inilah perjuangan kita. Kita harus sabar tidak mengucapkan ini Pak. Karena yang menjadi sebab Qarun dibenamkan oleh Allah ke bumi ini, itu bukan sebab hartanya, tapi kelancangan lisannya yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta ini, saya punya kelebihan ini, Pak Qarun, itu bukan sebab hartanya dia dibinasakan, tapi sebab lisannya yang lancang. Dia diberi ujian oleh Allah berupa harta. Apa kata Qarun? Saya punya ini semua karena apa? Karena usaha dia, karena ilmu dia, karena relasi dia. Ini lancang Pak, nggak boleh, nggak patut orang bicara gini. Maka dengan sebab ucapannya ini, Qarun dipendam sama Allah ke bumi. Oleh karena itu tadi kita awali di muka, kita sampai di sini murni karena Allah yang tolong. Udah selesai.
murni. Jangan tengok-tengok rumah kita, motor kita, jas hujan kita, enggak. Allah yang tolong sehingga kita bisa sampai sini. Selesai. Itu makna hamdalah. Itu makna pujian. Jadi Allah dipuji. Gitu. Ya. Ketika Allah uji kita juga dengan harta. Apakah sanggup kita mengatakan hadza min fadlillah? Ini semua atas keberkahan, kemuliaan, karunia yang Allah berikan. Itu Pak. Itu yang Allah mau tuh cuman itu aja. Kok Bapak bisa istiqomah ke masjid hujan-hujan? Ini kemudahan yang Allah berikan. Kok Bapak bisa bertahan datang ke masjid gelap-gelap? Ini kemudahan yang Allah berikan. Subhanallah Pak. Subhanallah. Kita diuji tuh Pak, diuji. Jangan sampai kita mengatakan apa? Seperti apa yang dikatakan oleh Korun. Memulangkan apa Mas? Hah? Memulangkan apa? Kenikmatan yang dia peroleh kepada dirinya sendiri. Enggak. Allah yang kasih. Allah yang tolong. Demikian juga dengan kemiskinan. Suatu hari orang yang punya banyak harta akan diuji dengan kemiskinan. Maka Allah akan lihat sabar nggak dia. Seorang guru akan diuji sama Allah dengan murid-murid yang nurut. Mungkin dia bisa sabar. Suatu hari dia akan diuji sama Allah menghadapi murid-murid yang apa Pak? Bandel. Sabar nggak dia? Diuji itu sama Allah. Semua akan diuji. Begitu juga ketika kita menyampaikan kebaikan. Akan dapat reaksi-reaksi bukan hanya positif tapi negatif pun banyak. Seperti tadi pemberi susu. Bapak bilang apa tadi Pak? Susu lagi? Susu lagi. Itu kalau yang ngasihnya dengar, gimana? Gak bersyukur tuh orang. Iya kan? Kalau yang ngasihnya dengar gitu. Atau kurang gula lagi. Kemanisan lagi. Ya Allah manusia. Ya Pak ya. Jadi kalau kita berbuat baik akan dapat komentar netizen yang negatif, itu kita harus sabar. Kita harus sabar. As-sabru alal adha. Apalagi Pak, yang kita kasih atau yang kita berikan itu jalan menuju Allah. Jalan ketaatan. Itu sabarnya harus ekstra Pak. Karena musuh utama kita ya itu nggak tinggal diam Pak. Dia akan bereaksi. Musuh utama kita siapa Pak? Hah? Setan. Musuh utama kita setan. Masalahnya setan itu nggak kelihatan. Ada sih yang kelihatan, setan dalam bentuk manusia. Ya. Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Di antara setan dalam jenis manusia adalah manusia yang selalu menghalangi orang untuk berbuat baik atau lisannya selalu tidak baik atau semua kebaikan semua di matanya adalah buruk. Tidak memberikan motivasi yang terbaik. Itu kita harus berhati-hati. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam, Pak, dengan usaha effort kita untuk memberikan kebaikan kepada pihak-pihak yang kita cintai. Karena dakwah ini harus dibangun di atas cinta, Pak. Dakwah ini harus dibangun di atas cinta. Karena ketika dakwah tidak dibangun di atas cinta, maka emosi akan bermain. Maka syaitan mudah menghiasi.
Saya kasih contoh, Pak. Ada seorang penyair di masa Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Al-A'sha. Namanya siapa? Al-A'sha, penyair. Suatu hari dia mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan dia mau masuk Islam, Pak. Al-A'sha mau masuk Islam. Akhirnya dia putusin untuk safar ke Yathrib, Madinah. Apa yang terjadi, Pak? Teman-teman dia nih, yang temannya Al-A'sha ini, A'sha ini seorang penyair yang hebat, Pak. Kalau bikin syair tuh Masya Allah. Hebat dia bikin syairnya. Hari itu zaman syair berkembang. Syair beda sama musik, Pak. Syair. Teman-temannya khawatir nih A'sha kalau sampai ke Madinah, ketemu Nabi, terus masuk Islam. Nanti dia jadi buat syair yang Islami. Akhirnya teman-temannya mengejar A'sha, mendapati A'sha, di antaranya Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Tanya, ila aina anta dhahib? Mau kemana kamu? Kata sejumlah teman-temannya. Mau kemana tuh? Ila Yathrib, ilal Madinah. Saya mau ke Yathrib, saya mau ke Madinah. Ada keperluan apa? Saya mau masuk Islam. Kata siapa? Al-A'sha, saya mau masuk Islam. Lihat, Pak, Masya Allah. Setan dalam bentuk manusia berusaha untuk mencegah Al-A'sha tidak berangkat. Antum tahu nggak? Muhammad itu mengharamkan zina. Agama yang dibawa oleh Muhammad itu mengharamkan zina. Antum bisa? Bisa, saya nggak suka zina. Saya bisa lepas dari zina. Insya Allah saya nggak suka dengan zina. Nggak berhasil. Berhenti? Enggak. Kata Abu Sufyan, dan agama yang dibawa oleh Muhammad itu mengharamkan judi. Enggak, saya nggak suka judi, bisa tinggalin judi. Dia nggak kehabisan pikir nih, Pak. Abu Sufyan dan teman-temannya ini. Apa yang disuka sama Al-A'sha ini? Mereka tahu A'sha suka mabok. A'sha suka khamar. Antum tahu nggak? Muhammad itu membawa agama yang mengharamkan khamar. Ini berat nih. Kata siapa? Al-A'sha berat. Berat. A'sha cinta sama khamar. Sangat cinta sama khamar. Hari-harinya bukan susu khamar. Hari-harinya apa? Khamar, minuman keras, bukan susu, khamar. Al-A'sha. Udah deh, kata Abu Sufyan dan teman-temannya, udah tahun depan aja kalau masuk Islam, nanti ke sana lagi datang. Kami kasih hadiah antum 100 onta. Lihat, Pak. Orang di sekitar kita, kalau kita mau baik, itu enggak semuanya mendukung kita, Pak. Banyak yang kasih komentar, masukan yang buruk yang membuat melemahkan semangat kita. Yang ngasih susu, kalau nggak kuat mentalnya, susu lagi, besok nggak ngasih susu tuh. Iya nggak sih? Kalau nggak kuat mentalnya, Pak, yang ngasih susu lagi. Percuma saya ngasih susu. Iya. Hah? Gitu, orang-orang gitu pada ngomongnya. Gitu. Kalau nggak kuat mentalnya. Kalau dia kuat mentalnya, karena Allah ikhlas, nggak peduli dia dengan komentar netizen. Al-A'sha terpengaruh. Karena A'sha suka sama khamr. Berat untuk ninggalin khamr. Karena salah satu
Salah satu, kata para ulama, di antara Syekh Shalih Sindi, hafizahullahu ta'ala, salah satu faktor yang membuat orang nggak bisa istiqomah, yang membuat orang nggak bisa menjalani kebenaran, balik lagi kepada kemungkaran, karena dia nggak bisa meninggalkan yang diharamkan oleh syariat ini. Karena cintanya terhadap dunia. Aisyah cinta sama dunianya ini. Khomer. Kata Aisyah berat ini. Udah di sini, antum bisa minum homer dulu sepuas-puasnya sampai kenyang, katanya gitu Pak. Terus kami kasih antum 100 ekor unta Pak. Hanya untuk menghalangi Aisyah menemui Nabi dan masuk Islam. Jangan kira Pak, kebaikan tidak ada orang yang berpikir untuk menggagalkannya. Masya Allah tuh Pak. Akhirnya Aisyah terpengaruh dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini. Ya udah deh, tahun depan kita mau minum-minuman dulu, ya. Baru tahun depan masuk Islam. Sama dengan kita, dengan sebagian kita. Itu yang antum kerjakan, itu nggak boleh dalam syariat tinggalin. Nanti deh, tunggu puas dulu baru tinggalin. Tahun depan taubat. Besok taubat. Ini terakhir deh, setelah itu taubat. Suka gitu ya? Jangan dikerjain, itu nggak boleh buang-buang waktu. Itu nggak boleh buang-buang biaya. Iya, saya puas-puasin dulu aja deh. Nanti setelah ini baru saya bertobat. Itu bisa jadi hidayahnya sudah diambil lagi sama Allah. Hidayah diambil lagi. Dan gak punya keinginan lagi untuk bertobat. Gak punya keinginan lagi untuk bertobat. Keinginan untuk bertobat itu hadiah dari Allah, jangan disia-siakan. Saya kasih contoh nyata Pak. Saat tadi Bapak jam 3 bangun Pak. Kalau Bapak gak respon, Allah, Bapak misalkan bangun jam 3. Terus Bapak gak respon. Gak respon dalam artian gak buru-buru ke kamar mandi. Maka Allah ambil tuh nikmatnya, Bapak tidur lagi, bangun lagi subuh. Itu Pak. Kalau nggak direspon, itu diambil lagi sama Allah. Kan kita suka gitu, jam 3 nih bangun Pak. Itu kan bukan kita, bukan jam itu yang bangunin kita, bukan. Tapi Allah yang mau kasih kesempatan kita, silakan bangun, antum mau apa? Bisa qiyamul lail, bisa baca Quran, bisa berdoa. Kalau tidak direspon, diambil lagi nikmatnya, tidur lagi, bangun lagi adzan subuh. Sama dengan kita udah tahu adzan subuh, harusnya kita ke masjid, tapi berbarengan bolanya masih main. Ada bola kan sekarang ya? Udah habis. Lagi adzan subuh, tapi sepak bola tuh lagi main. Italia lawan Inggris lagi kan. Final gitu. Ya. Kita tahu adzan itu berkumandang. Cuman kata setan bilang, udah, kapan lagi nonton? Kan ketemu Inggris sama Italia kapan lagi? Nggak, belum tentu besok ketemu lagi. Kalau zuhur mah bisa ketemu lagi. Seolah-olah dia tahu kita bakalan hidup sampai zuhur. Setan nggak kehabisan cara. Dan ini yang dibisikkan oleh Abu Sufyan dan teman-temannya kepada Al-A'sha, setan dalam bentuk manusia. Sampai mereka rela untuk kasih apa? 100 onta, bukan satu Pak, 100 onta Pak. Agar A'sha tidak masuk Islam. Insya Allah Pak. Apa yang terjadi Pak? A'sha memutuskan balik. Dan belum sampai ke tempat tinggalnya, A'sha jatuh dari tunggangannya, mati Pak. Allahu Akbar. A'sha mati Pak. Padahal tadinya niat 1 tahun lagi mau apa? Mau balik nemuin Nabi. Setahun lagi dia di sini dulu, mabuk-mabukan dulu. Seperti sebagian kita nanti dia tobatnya besok lagi, besok lagi, besok lagi. Ini kejadian nyata. Al-A'sha mati sebelum jadwalnya bertobat.
gimana Bapak-Bapak? Sudah mulai lelah ya? Kalau sudah mulai lelah, kita cukupkan sampai di sini. Belum? Masih kuat Pak? Masih ya? Saya minum dulu deh Pak ya. Bismillah. Kita lanjut kalau masih oke. Sebagaimana yang kita rasakan Bapak-Bapak, ketika kita menjalankan ketaatan itu butuh sabar. Kadang kita berat untuk ke masjid ya Pak ya. Kadang kita berat untuk ke masjid karena detik-detik apa tibanya waktu ketaatan itu detik-detik syaitan lagi bekerja keras untuk menghalangi kita. Detik-detik akhir ya untuk kita menjalankan ketaatan, di detik-detik itu mereka sedang bekerja keras untuk apa? Menggagalkan ibadah kita. Bapak pernah nggak? Mungkin kita pernah ingat atau lupa. Kita sudah sampai depan masjid, bisa pulang ke rumah atau bisa kemana atau bisa ngapain. Padahal kita sudah sampai di depan pintu masjid. Handphonenya bunyi, tet, tet. Assalamualaikum. Di dalam udah selesai komatnya, di luar bunyi handphonenya. Iya, gimana? Udah selesai ngomongnya, masuk ke dalam, Assalamualaikum warahmatullah. Berhasil tuh setan. Berhasil setan. Makanya di antara tujuan matikan handphone ada nggak di sini? Mana tulisannya, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Tambah, Pak. Matikan handphone. Nanti bunyi, Bapak mau takbir bisa nggak jadi tuh Pak? Ya nggak? Nyata nggak? Handphone itu bunyi, berdering, tek tek tek, itu mau takbir bisa nggak jadi loh Pak? Allah kalah besar sama bunyi handphone kita. Saya itu bunyi begeter itu bisa membuat kita nggak jadi takbir Pak. Jangan silent, matikan. Jangan geter Pak. Geter, udah takbir, imamnya udah takbir, itu bisa mundur ke belakang, jawab dulu tuh. Ntar ya, saya sholat dulu. Enggak, 2 menit. Ya udah, apa sih, apa. Allahu Akbar, udah ruku imamnya. Imam kan nggak nungguin dia. Hebat Pak, setan Pak. Makanya judulnya jangan silent, tapi matikan. Off. Atau yang sejenisnya. Kalau silent getar-getar masih ya. Kita jujur, terpengaruh nggak? Jujur, pengaruh nggak? Pengaruh Pak. Allahu Akbar, lupa kita silent. Oh, suaranya nggak ada, cuman getar-getar. Yang harusnya setelah Assalamualaikum zikir, ngapain? Siapa sih tadi? Hebat tuh setan. Hebat dia. Pas dilihat ada keuntungan dunia. Zikirnya nggak jadi itu Pak. Nggak jadi zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar nggak jadi. Subhanallah nggak jadi. Bangun keluar. Hebat setan Pak. Di detik-detik orang sedang mentaati Allah akan masuk ke dalam ketaatan pada Allah. Di detik-detik itulah syaitan sangat bersemangat untuk apa? Menggagalkan ibadah kita. Seperti orang yang mau bertobat, contohnya salah satu contoh. Masya Allah Pak. Salah satu kebaikan Allah apa? Kata Allah, kata Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah, katanya gini. Atta ibu kaman lam dan balahu. Masya Allah Pak. Kebaikan Allah tuh Pak. Orang yang bertobat, yang minta ampun, tobatan nasuha, itu dianggap sama Allah
seperti orang yang tidak berdosa. Apa nggak baik nih Allah? Nggak ada bekasnya, Pak. Tapi setan akan masuk ke dalam orang yang mau bertobat. Udah, nggak usah tobat. Ntar ngelakuin lagi. Ntar berdosa lagi. Setan masuk begitu. Kita harus jawab. Nggak. Ana harus tobat. Ana harus tobat. Karena Ana nggak tahu kapan Ana mati. Aisyah nggak berpikir seperti itu. Aisyah nggak berpikir kapan dia akan mati atau mati bisa datang tiba-tiba. Aisyah kata Abu Sufyan, udah mabok aja dulu setahun lagi, habis tahun baru tobat. Sama seperti pemain riba hari ini, selesain aja dulu ribanya, habis selesai tobat. Nah lo, kalau sebelum selesai mati gimana? Oke? Kalau sebelum selesai meninggal dunia gimana? Aisyah, kisah nyata, dapat bisikan yang menjerumuskan Aisyah mati di atas kekafiran. Allahu Akbar, Pak. Udah mabok-mabokan aja, udah judi aja, mumpung masih muda, nanti tuaan dikit baru taubat. Sebelum sampai tua sudah meninggal, dan kisah ini banyak diantaranya Al-A'sya ini. Insya Allah, Pak. Seperti orang yang bertobat itu didatangi oleh syaitan, udah nggak usah tobat, nanti mabok lagi, nanti judi lagi, nanti maksiat lagi. Kita bilang sama setan, enggak, saya harus tobat detik ini. Kalau nanti mabok lagi, nanti dosa lagi, saya tobat lagi, gitu. Saya tobat lagi. Yang penting kita hari ini sudah bertekad untuk bertobat. Enggak, saya mau tobat, saya minta ampun sama Allah, saya minta ampun. Ambil wudu, sholat 2 rakaat atau berdoa sendiri, nangis-nangis, minta ampun, minta maaf, syukur-syukur mati di situ. Ya, syukur-syukur mati di situ. Menjumpai Allah tanpa dosa. Setan akan bilang, bisikin kita, udah nggak usah tobat, abis ini nanti sore maksiat lagi. Nggak, bilang sama setan, belum tentu saya sampai sore. Ya kan? Gitu. Belum tentu saya sampai sore. Jadi setan itu sangat mengerahkan semua kemampuannya di mana di detik-detik kebaikan itu akan dilakukan, Pak. Setan itu bekerja keras bagaimana gagal kebaikan itu dilakukan. Bapak mau berangkat ke masjid. Setan nggak kehabisan cara tuh. Allah takdirkan hujan. Qadarullah payungnya bolong. Payungnya bolong atau payungnya nggak ada gitu, dipakai sama siapa gitu. Setan bilang pada bapak, udahlah di rumah aja. Kata setan begitu tuh. Ternyata bapak punya jas hujan. Kalau bapak paham, oh pasti ada bisikan dalam hati, pakai aja jas hujan. Oh, pakai jas hujan nih. Kata setan, udah jangan, masa emang mau naik motor pakai jas hujan? Hebat kan setan, Pak? Kayak mau naik motor aja pakai jas hujan. Enggak. Jas hujan enggak ada syarat harus naik motor kan, Pak? Jas hujan dipakai saat hujan kan? Betul enggak? Mau yang penting air itu turun pakai jas hujan kan gitu. Mau naik motor, mau jalan kaki kan, kecuali pakai jas hujan naik mobil. Baru itu aneh. Tapi kalau orang ke masjid pakai jas hujan karena payungnya nggak ada masalah kan, memang buat mencegah langsung air hujan kena. Setan pinter, Pak, pakai jas hujan ribet, nggak usah, udah sholat aja di rumah, udah nggak usah ikut pengajian. Hati-hati, Pak, hati-hati. Setan dalam jenis jin dan manusia tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah tinggal diam, Pak. Al-A'sya gagal masuk Islam. Ini dikatakan oleh Syekh Saleh Sindi, hafizahullah, salah satu kegagalan manusia istiqomah karena setan akan menghadapkan kepada hobinya, cintanya, dihadapkan dengan cintanya. Antum yakin ngaji sama ustadz itu? Ustadz itu menyampaikan ayat hadis tentang haramnya itu loh.
Udah mendingan cari ustadz lain yang membolehkan. Terjadi? Terjadi? Terjadi. Gitu. Antum yakin? Nanti antum harus kehilangan apa? Kesukaan antum. Al-A'sya berat untuk ninggalin khamar. Berat, nggak bisa kalau gitu deh. Nanti aja deh, puasin dulu khamarnya setahun lagi. Nggak taunya belum sampai setahun, Pak. Nyampe tempatnya juga belum, Pak. Pulang, jatuh dia, Pak. Jatuh, mati. Ma'ruf, kisah ini ma'ruf, sangat terkenal. A'sya, seorang penyair. Bahkan dia sudah buat 2 syair untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia terpesona dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qadarullah Al-A'sya dijadikan contoh oleh Allah buat kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Seperti kita mendidik anak kita, istri kita agar taat sama Allah itu butuh sabar. Kadang anak kita ngelawan, kadang anak-anak kita membangkang, kita butuh sabar. Dan kita harus tahu hakikatnya Allah juga yang menentukan anak kita seperti itu. Allah uji kita, sabar nggak kita? Gitu. Sabar atau tidak? Itu kodok beneran apa kodok-kodok? Karena di tempat saya Pak semalam itu kan maghrib isya kan hujan terus ya. Maghrib isya suara itu banyak. Ngok, ngok. Tapi suara kodok beneran. Ya, saya rasa cukup dulu sampai sini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga menambah keimanan, menambah ilmu. Semoga pulang ke rumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa terus mentaati Dia, untuk bisa senantiasa lulus ujian dari gangguan syaitan. Dan semoga Allah istiqomahkan kita, bantu untuk istiqomahkan kita di atas kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah jauhkan kita dari seluruh jalan-jalan keburukan dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hati yang bersih sebagai modal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur kita masing-masing. Semoga Allah jadikan alam kubur kita kelak menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan surga Firdaus menjadi tempat kembali kita bersama. Dan semoga Allah Jalla Dzikruhu perkenankan untuk kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah izinkan untuk kita melihat keelokan dan kesempurnaan wajahnya Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.